Sering pamer keangkuhan, kejiwaan Gibran perlu dicek. Publik kembali dihebohkan oleh perilaku anak mantan presiden yang juga menjabat wakil presiden Republik Indonesia. Gibran Rakabuming Raka, Wapres yang sedang menghadapi pemakzulan itu, menunjukkan sikap kurang terpuji lantaran hanya menyalami beberapa pejabat negara saat hadir dalam upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Lapangan Udara Suparlan, Pusdiklat Pasus Batu Jajar Kabupaten Bandung Barat, 10 Agustus 2025. Gibran tak hanya tidak menyalami Menteri ATR BPN Agus Harimurti dan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, tetapi juga Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar dan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan. Banyak menteri tidak disalami Gibran, namun Gibran terlihat menyalami Kepala Staf Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dan Marsekal Tony Haryono. Setelah itu, Gibran duduk di tempat yang disediakan. Publik menangkap ada kesan adu domba dari peristiwa ini. Gibran memang sering menunjukkan sikap dan perilaku yang tak wajar sejak sebelum menjadi pejabat. Sikap angkuh ditunjukkan Gibran saat bertemu Agus Harimurti Yudhoyono AHY pada Kamis 11 Agustus 2017 di Istana Negara Jakarta. Adegan ini menjadi perbincangan banyak pihak. Orang awam melihat Gibran tampak seperti sosok yang jumawa sebagai anak presiden. Gibran beberapa kali meletakkan kedua tangan di atas paha seperti orang menantang. Berbeda halnya dengan AHY yang duduk tegap dengan badan condong ke depan dan tangan dilipat di depan badan. Sebelum itu, Gibran juga pamer pongah saat ia salah menyebut istilah kesehatan di depan ibu-ibu hamil. Anak tertua Jokowi itu salah menyebutkan tentang asam sulfat untuk ibu hamil yang seharusnya asam folat. Publik lantas menyebut Gibran sebagai Samsul, asam sulfat. Kesalahan itu dieksploitasi Gibran dengan menciptakan kaos dan jaket pecinta Samsul Indonesia. Bahkan, merchandise tersebut bisa dibeli para pendukungnya di berbagai marketplace. Tak hanya itu, Gibran juga membuat kompetisi agar warganet maupun pendukungnya bisa mendapatkan kaos Samsul secara gratis. Kesombongan terus menjalar hingga musim kampanye Pilpres 2024. Gibran kembali bikin kesal masyarakat. Buntutnya, ia dihardik masyarakat karena sikapnya yang arogan saat debat cawapres. Gibran menggunakan istilah-istilah yang sulit dimengerti, tidak familiar bagi masyarakat umum, seperti SGIE dan carbon storage untuk menjatuhkan lawan debatnya. Gibran juga melakukan gerakan dan mengucapkan kata-kata yang dianggap menghina lawan debatnya, seperti saat ia mengatakan, "Kan profesor harusnya tahu," kepada Mahfud MD. Tampaknya Gibran merupakan sosok yang minim dalam banyak hal. Ia minim kosakata. Saat diwawancarai, jawabannya singkat dan tidak memuaskan. Saat dikritik, Gibran memberikan balasan yang terkesan seperti template, yaitu, "Ya Pak, maaf saya salah," yang dianggap tidak tulus dan tidak menunjukkan perbaikan. Banyak masyarakat merasa bahwa Gibran tidak menunjukkan kesadaran akan kekurangannya. Ia juga tidak melakukan perbaikan dalam berkomunikasi. Ia justru memanfaatkan kesalahan dirinya sebagai bahan ejekan untuk orang lain. Gibran memang jago dalam memutarbalikkan fakta. Ia ciptakan kesalahan, entah sengaja atau tidak, menjadi lelucon bahkan menjadi kebenaran. Di mata Gibran, hanya orang lain yang salah, ia selalu benar. Orang yang suka meremehkan orang lain bisa jadi memiliki gangguan kepribadian atau masalah psikologis lainnya. Salah satu kemungkinan adalah gangguan kepribadian narsistik atau NPD, Narcissistic Personality Disorder. Pengidap NPD memiliki rasa superioritas yang berlebihan dan membutuhkan kekaguman, serta kurang memiliki empati terhadap orang lain. Selain itu, perilaku merendahkan orang lain juga bisa menjadi gejala dari gangguan kepribadian lain atau masalah pengelolaan emosi. Jejak sejarah Gibran penuh dengan tanda-tanda itu. Jangan sampai urusan negara diisi dengan bantahan-bantahan, koreksi, dan lelucon untuk menutupi seluruh kelemahan dan kekurangannya. Bukankah seorang pejabat negara harus sehat jasmani dan rohani?